paling tenang, paling nyaman bagi kami. Tempat kami mendapatkan kelegaan, beristirahat dengan jiwa kami yang tenang. Betapa disenangi tempat kediamanmu, jiwaku hancur merindukan pelataranmu. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Betapa disenangi tempat kediamanmu, jiwaku hancur merindukan pelataranmu. Satu yang ku minta Tuhan, satu yang ku pinta, diam di rumahmu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Raja. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000
Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Dikuduskan namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Betapa hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami ada kembali di dalam rumah-Mu, kembali kami ada di dalam bait-Mu yang kudus Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami masih hidup, masih bernafas, Tuhan berkati dengan tubuh yang sehat. Kami percaya semua karena berkat kemurahan Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir saat ini melawat kami, pribadi lepas pribadi Bapa. Kami rindu saat ini Tuhan mendengarkan suara-Mu Bapa. Biarlah Tuhan urapi kami semuanya Tuhan. Oh Tuhan, kami akan persiapkan tanah hati yang terbaik buat ditaburi benih firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh berakar kuat, bertumbuh, berbuah-buah di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Biarlah firman disampaikan boleh menjadi kekuatan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Jadikan Tuhan kami bejana-bejana yang indah untuk hormat kemuliaan-Mu saja Bapa. Engkau bagaikan penjunan Tuhan, bentuk kami Tuhan untuk menjadi Tuhan bejana yang indah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan siapkan tanah hati yang terbaik buat Kau Tuhan. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan hati pikiran kami. Tuhan, layakkan kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat firman Tuhan. Kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami akan menerima berkat firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Di hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara bersukacita, ada ketentraman, ada sukacita, ada pemulihan dan ada segala-galanya. Itulah sebabnya ini bagian yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara pada pagi ini. Puji Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara juga. Saya mengajak kita untuk membaca Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, Injil Lukas 1 ayat 1 sampai 4, saya membacanya demikian, pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Injil Lukas ditulis oleh Lukas, seorang dokter, oleh ilham Roh Kudus. Saudara-saudara, sebenarnya ayat 1 berkata banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Theophilus yang mulia itu sebenarnya ada di ayat yang ketiga, tapi tidak mengapa. Nah, sekarang saudara-saudara, oleh ilham Roh Kudus, Lukas menulis Injil Lukas yang ditujukan kepada seorang pribadi
Memang arti nama Theophilus adalah mengasihi Allah atau sahabat Allah. Dan banyak penafsir berkata ini bukan orang, ini orang-orang. Semua orang yang mengasihi Tuhan, semua sahabat Tuhan. Tetapi saya percaya ini pribadi, seorang yang sungguh-sungguh nyata. Dan orang itu bernama Theophilus. Bapak Ibu Saudara, Lukas oleh ilham Roh tulis Injil Lukas ini untuk pertama-tama kepada Theophilus. Saudara-saudara, siapakah Theophilus? Theophilus di sana ditulis sebagai yang mulia. Nah, kata yang mulia ini dalam bahasa asli ditulis kratistos. Asal katanya kratos. Kita tahu kratos, kuasa. Nah, dalam tata bahasa Yunani kata kratos itu ditulis dalam bentuk superlatif. Saudara-saudara, itu untuk menerangkan bahwa sebuah benda atau sesuatu mempunyai tingkatan yang teratas. Dengan lain kata, yang mulia, yang kuasanya paling besar. Kepada Theophilus yang kuasanya tertinggi. Kita mengenal dari kata kratos demokrasi, ya kan? Demos itu artinya rakyat, kratos kekuasaan tertinggi. Jadi kekuasaan tertinggi oleh atau di tangan rakyat. Nah, saudara-saudara, Theophilus ini ternyata orang yang mempunyai kuasa tertinggi. Seorang yang mempunyai kuasa terbesar. Nah, kata yang sama kita coba lihat di Kisah Para Rasul 24 ayat 2. Ayat itu berkata seperti ini. Kisah Para Rasul 24 ayat 2. Paulus dipanggil menghadap dan tertulus mulai mendakwa dia, katanya, Felix yang mulia. Nah, katanya mulia sama dengan yang dipakai di Lukas 1 ayat 1. Felix adalah seorang yang mempunyai kedudukan tinggi, pejabat tinggi. Dialah wali negeri atau gubernur setelah Pontius Pilatus. Nah, saudara-saudara, jadi kata yang sama ada pada Theophilus. Nanti kita membaca di Kisah Para Rasul 26 ayat 25. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila. Festus yang mulia. Festus penggantinya Febel. Saya sengaja untuk sampaikan jabatan dari Theophilus ini supaya kita mengerti bahwa Injil Lukas yang diilhami oleh Roh Kudus itu, saudara-saudara, disampaikan kepada orang yang tidak sembarangan. Disampaikan kepada pejabat tinggi yang bertobat atau yang baru terima Yesus. Ini seorang yang berpendidikan tinggi, seorang terpelajar. Dia bukan seorang sembarangan. Saudara-saudara, dengan lain kata dia punya kapasitas atau kesanggupan untuk menyelidik dengan seksama apakah tulisan Lukas ini benar atau tidak. Jadi saudara-saudara, kalau sampai Lukas menulis Injil oleh ilham Roh kepada orang yang tidak sembarangan, maka saudara-saudara, seperti ayat 4 katakan, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Itu berarti Injil benar adanya. Amin, saudara-saudara. Iya, saudara-saudara, disampaikan kepada pejabat tinggi. Saya tidak tahu dia jabatannya apa. Tetapi banyak penafsir berkata dia seorang hakim. Ada juga yang berkata dia seorang pengacara yang sedang menangani kasus Paulus. Ada juga yang berkata dia seorang senator di Antioquia atau di Akaya. Ada juga yang menafsirkan dia seorang kaya yang berpengaruh. Tetapi yang jelas dia adalah seorang yang mempunyai pejabat, mempunyai kedudukan tinggi. Dia seorang yang berpengaruh, seorang yang disegani, seorang yang terhormat. Dan kepada Theophilus yang mulia,
Saudara-saudara, Lukas berkata, supaya apa yang kamu dengar, apa yang selama ini kamu dengar, pengajaran-pengajaran, saudara-saudara, dari saksi mata, orang-orang yang melihat sendiri peristiwa-peristiwa yang Yesus kerjakan. Semua pelayan firman yang menyampaikan pengajaran-pengajaran Yesus yang dalam bentuk perumpamaan adalah sungguh benar. Jadi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, karena dia seorang dokter, saudara-saudara, maka Injil Lukas dipenuhi atau banyak sekali mencatat tentang kesembuhan-kesembuhan. Dia mau berkata, apa yang Yesus lakukan kepada orang yang sakit, menyembuhkan mereka, itu benar adanya. Bisa berkata amin? Ini pelajaran yang kuno. Di tengah-tengah ilmu kedokteran makin canggih. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan firman ini. Bahwa Yesus adalah penyembuh Bapak Ibu Saudara yang sakit. Bisa berkata amin? Mari kita mau belajar percaya lagi. Di tengah-tengah mungkin kekayaan yang bertambah dan sudah bisa pergi ke dokter, berobat. Tapi saya mau kembali kepada Injil yang benar. Saudara-saudara, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan yang sakit. Asal percaya. Bukan berarti tidak perlu dokter. Bukan berarti tidak perlu rumah sakit. Tetapi saudara-saudara, dia masih sama. Kalau dulu dia pernah menyembuhkan tangan kanan yang mati, seperti yang Injil Lukas, dokter ini tulis. Dia yang sama pun. Kalau Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh percaya Tuhan, tidak ada yang saya andalkan. Saya perlu sembuh, sembuhkan saya. Dia bisa menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara-saudara, di Injil Lukas dicatat tentang banyak mujizat. Ada jalan yang kosong. Yesus berkata, tebarkanlah jalanmu ke kanan. Dan jalan yang kosong itu, yang sepanjang malam saudara-saudara tidak terisi. Tapi karena firman yang keluar dari mulut Yesus, jalan yang kosong itu penuh. Apa artinya? Dia sanggup memberkati Bapak Ibu Saudara saat dalam kekurangan. Amin. Dia bisa buka jalan. Ada saja jalannya. Asal kita seperti murid-murid, tebarkan jalanmu ke kanan. Percaya saja. Dia masih punya banyak cara, bahkan yang belum pernah kita lihat cara itu. Asal percaya. Dia sanggup buka jalan. Sudah jangan khawatirkan masa depan anak-anak. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Bawa anak-anak kepada Tuhan. Dia yang mengatur, dia yang menata. Dia yang memberkati anak-anak kita ke depan. Jalan yang kosong, penuh. Dicatat oleh Dr. Lukas. Demikian juga dengan 5.000 orang laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Saat mereka kelaparan, saudara-saudara, dengan 5 roti 2 ekor ikan, mereka puas. Artinya, dialah sumber berkat yang tidak berubah. Amin. Ada yang sedang dalam persoalan keuangan kah? Adakah di antara Bapak Ibu Saudara sedang dalam persoalan ekonomi? Bapak Ibu Saudara, memang berkat di atas segala berkat adalah keselamatan, pengampunan dosa di dalam Yesus yang mati di salib. Tapi dia juga tidak mau kita hidup dalam kekurangan. Agur berdoa, jangan beri aku kaya, terlalu kaya supaya aku tidak melupakan Engkau. Tapi jangan buat aku miskin supaya jangan aku mencuri dan mempermalukan nama. Dia masih bisa memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Itulah yang Lukas mau katakan kepada Theophilus yang mulia. Saudara-saudara, masih ada banyak lagi pengajaran-pengajaran dalam perumpamaan dan kepada Theophilus, orang yang pintar itu, yang berpendidikan, terpelajar, punya jabatan tinggi itu. Lukas berkata, apa yang diajarkan selama ini benar. Lukas mau bilang, Yesus sanggup.
Dia berkuasa menolong kita semua. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, bukan hanya itu. Nanti kita membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Ini juga tulisan Lukas, dokter itu, kepada Theophilus. Di ayat 1 berkata, "Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah." Bukan cuma dia sanggup memelihara, memberkati, menyembuhkan, menolong, sebagaimana Injil Lukas katakan, tetapi diperjelas di pasal 1 ayat 1 sampai 3 Kisah Para Rasul. Saudara-saudara, tentang Yesus yang mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Semua diceritakan sampai pada hari kenaikannya. Dan sebelum itu dia menampakkan diri. Hari-hari ini kalau di zaman itu dia sedang menampakkan diri. Sampai tanggal 26 nanti kira-kira kalau sekarang. Dia akan naik. Dan semua yang Yesus kerjakan. Bukan cuma mujizat, pengajarannya. Tetapi matinya di kayu salib. Bangkitnya dari antara orang mati. Naik ke sorga. Bukti dia hidup. Sungguh benar adanya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya sedang menyembah Allah di dalam nama Yesus Kristus yang hidup selamanya. Bisa berkata amin? Ngerti ini, ingat ini, kita tidak takut. Persoalan dosa yang serius diselesaikan di kayu salib, kata Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Saudara-saudara, dikalahkan di sana. Tapi Yesus bukti anak Allah yang hidup tidak terus mati. Dia bangkit. Saudara-saudara, dan ini disampaikan kepada Theophilus, orang yang berpengaruh ini. Saya percaya resiko besar Lukas di penjara, dihukum mati kalau sampaikan yang salah. Jadi apa yang Yesus kerjakan sampai matinya di kayu salib untuk mengampuni dosa, itu benar. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara merasa orang berdosa, saya mau sampaikan. Seperti kepada Theophilus, Lukas berkata, Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Dia akan basuh kita sekalipun dosa merah seperti kain karmisi menjadi putih seperti bulu domba. Dia sanggup mengampuni dan membuangnya ke tubir laut. Dan dia mengganti kutuk menjadi berkat Abraham buat jemaat GBD Jajak dan semua kita yang mendengar firman ini. Amin. Dia bangkit. Saudara-saudara, dia naik ke sorga. Beri Roh Kudus, sediakan rumah di sanalah. Dan semua itu benar. Itulah sebabnya tetaplah setia. Sebab Allah di dalam Yesus adalah Allah yang benar. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara belum mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pagi ini datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh. Mari masuk dalam hidupku. Menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Dan sesuatu yang heran terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, bukan cuma itu. Dia pembuat mujizat, sumber berkat sebagaimana ditulis dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Bukan cuma dia selesaikan dosa. Contoh nyata, saudara-saudara, Theophilus itu sendiri. Dia seorang pejabat tinggi, dia seorang, saudara-saudara, orang berpengaruh, orang yang besar, orang yang kaya, orang punya jabatan luar biasa. Tapi lo bisa percaya Tuhan.
Ada banyak orang berkata nggak mungkin dia datang sama Tuhan sebab dia kaya, punya semua. Oh nggak mungkin dia pejabat tinggi, punya kedudukan tinggi. Rasanya gengsi datang gereja. Tapi kalau kita melihat Theophilus ini, maka saya mau berkata bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dia pembuat mukjizat, dia juru selamat, tapi dia juga bisa menangkan seorang yang bernama Theophilus. Saudara-saudara, dia bisa percaya Tuhan dan ini luar biasa. Dia bukan cuma jadi anak Tuhan, dia jadi pelayan Tuhan. Nanti kita akan melihat itu. Dari sini kita mengerti bahwa semua orang tanpa kecuali perlu Yesus. Bisa berkata amin. Perlu juru selamat. Saudara-saudara, anak-anak, Bapak Ibu Saudara juga perlu Yesus. Saudara, orang tua, mertua, menantu, mereka juga perlu Yesus. Dan jangan pernah berkata sulit, nggak mungkin. Theophilus yang mulia juga bisa dimenangkan. Amsal 21 ayat 1 berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Saudara-saudara, hati yang mulia, hati orang yang termulia, punya kedudukan tinggi. Di tangan Tuhan bagaikan batang air, dialirkan ke GBD Jajak, pasti jadi. Bisa berkata amin. Sama sebelum buka toko, saudara bisa berdoa dan berkata, Tuhan, hati raja yang paling tinggi, punya jabatan di satu kerajaan, di tangan Tuhan. Apatah lagi cuma hati orang-orang Jajak dan sekitarnya, orang-orang Culuring dan sekitarnya, Serono, Blo Agung, Blo Dadi, Purwoharjo, Genteng, semua di tangan Tuhan juga. Dialirkan ke usaha pekerjaan jemaat GBD Jajak. Katakan amin. Iya, mati raja. Apalagi tentang keselamatan. Yang soal keselamatan sudah sulit kayak gitu. Tuhan bisa ngalir, no. Apalagi hati orang-orang. Apalagi hati burung-burung, walet itu saudara. Ikan-ikan ditambak, tambah gede. Semua di tangan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita mau mengerti kebenaran ini. Saudara-saudara, jadi teruslah berdoa. Tuhan beri jiwa-jiwa. Paulus berkata, aku berhutang jiwa baik kepada orang Yunani maupun bukan orang Yunani. Kepada orang-orang terpelajar dan tidak terpelajar. Kita berhutang jiwa, kata Roma 1:14. Tuhan berikan jiwa-jiwa menjadi milik pusaka, kata Mazmur 2 ayat 8. Nanti Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa bersama-sama kita beribadah di GBD Jajak. Amin. Tidak ada yang suka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa Injil Lukas ini ditujukan kepada Theophilus dan tentu kita. Dan apa yang Yesus kerjakan itu benar. Yesus sanggup memelihara, memberkati, menyembuhkan. Bahkan dia sanggup menyelamatkan orang berdosa. Dia sanggup mengubah seorang Theophilus. Saudara-saudara, jadi seperti yang Tuhan mau. Itu yang kita belajar dari Injil Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Tapi mari kita mau maju lagi, saudara-saudara. Tapi jangan lupa, kalau ada yang sakit, saudara bisa berkata, Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurmu aku sembuh, kata firman. Sembuhkan saya. Sembuhkan saya. Saya ingin lagi melihat apa yang pernah engkau kerjakan di zaman Injil ditulis. Nyatakan sebab engkau tidak iman kita yang akan menjadikan semua yang kita doakan menjadi kenyataan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang Theophilus yang mulia itu, seorang yang adalah
punya jabatan tinggi, punya kuasa besar, bisa kenal Yesus. Ya, ini yang kita mau belajar. Saudara-saudara, kalau sampai Theophilus yang mulia percaya Yesus karena Roh Kudus bekerja, tapi juga karena dia pakai seorang bernama Lukas. Nah, mari kita lihat pribadi Lukas sang dokter ini. Saudara-saudara, dokter waktu itu, tabib waktu itu, seorang yang punya jabatan yang tinggi, terhormat. Jadi karena Lukas ini seperti arti namanya, memberi terang, memberi terang. Jadi saudara-saudara, orang lihat Lukas, dia mulai tertarik, dia mulai bertanya, siapa Lukas? Oh, Lukas jemaat gereja. Lukas pengikut Yesus. Dia memberi terang. Karena itu Lukas ini saya sebut sebagai jemaat mercu suar. Mari kita belajar tentang mercu suar. Mercu suar, menara api, menara suar. Itu menurut Wikipedia bahasa Indonesia, menara angin. Menara api ini sebuah bangunan menara dengan sumber cahaya di puncaknya untuk membantu navigasi kapal laut. Sumber cahaya yang digunakan beragam, mulai dari lampu sampai lensa. Dan pada zaman dahulu, api. Ya, saudara-saudara, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat mercusuar ini ada di sebuah pulau kecil atau di tepi pantai atau di tengah laut, di daerah-daerah kecil begitu, saudara-saudara. Menara ini menjulang tinggi dan ada api di atasnya pertama-tama, tapi kemudian diganti lampu dan lain sebagainya. Nah, mercusuar menurut Rizky Amalia ditulis sebagai menara dengan cahaya terang di atas. Di bagian atas, mercusuar terletak di tempat-tempat penting, namun berbahaya dalam navigasi kapal berlayar di lautan. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan, soalnya dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Enggak hanya itu saja, mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut enggak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Lukas memenuhi fungsi mercusuar ini. Dia menerangi sekitarnya. Sampai-sampai Theophilus yang mulia, pejabat tinggi ini iso lihat. Saudara-saudara, Lukas ini berfungsi sebagai mercusuar di tengah-tengah kegelapan dosa. Kegelapan istana mungkin waktu itu. Kegelapan kantor gubernur yang sedang bekerja, menjabat waktu itu. Saudara-saudara, Lukas ini juga sedang menjadi terang, memberi terang untuk lingkungan pekerjaan yang kita kenal dengan mandat budaya, apa itu, marketplace, di dunia kerja, dia menyinari, apalagi posisinya sebagai dokter yang terpandang. Saudara-saudara, bisa saja dia pernah dikunjungi oleh Theophilus dalam memeriksa kesehatan atau sedang berobat. Jadi Lukas ini luar biasa, dia terangi sekitarnya, dia terangi tempat kerjanya. Saudara-saudara, bahkan dia cegah orang-orang di sekitarnya, termasuk Theophilus, jangan seperti kapal yang menabrak batu karang atau perairan dangkal bisa tenggelam. Lukas sebagai mercusuar bisa tentukan arah pelayaran yang benar. Saudara-saudara, sampai Theophilus bisa percaya Yesus dan diajak berlayar ke seberang sana, Yerusalem baru dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya pagi ini Bapak Ibu Saudara,
Bukan hanya soal apa yang Yesus kerjakan, mujizatnya, penggandaannya, mengadakan berkat, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau kita seperti Lukas, mercusuar. Jemaat mercusuar. Jemaat yang bisa menerangi sekeliling kita. Yang bisa menerangi di tempat-tempat kerja. Saudara-saudara masing-masing di tempat kuliah, di tempat sekolah dan lain sebagainya. Orang melihat terang itu. Nah, itulah yang dikerjakan oleh seorang bernama Lukas. Saudara-saudara, lihatlah pejabat tinggi ini bisa didekati oleh Lukas yang juga seorang terpandang. Mari pakai kesempatan, kapasitas Bapak Ibu Saudara sebagai apapun untuk bikin pendekatan supaya orang bisa kenal Injil, supaya orang bisa diselamatkan, miliki beban untuk keselamatan orang-orang terlebih di sekitar kita yang kita cintai. Saudara-saudara, jangan terus soal berkat, bukan terus soal dia bikin mujizat. Tapi coba mari kita mau seperti Lukas yang mau berfungsi, membawa jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Amin. Ini khotbah tidak populer, tapi ini tanggung jawab. Saudara-saudara, Lukas pernah mendengar tentang amanat agung untuk pergi, beritakan, jadikan segala bangsa muridku, dan ajarlah. Theophilus pun, saudara-saudara, diajar tentang kebenaran oleh Lukas. Ketinggalan jauh dari standar yang Tuhan mau. Kalau dalam hidup ini kita hanya berdoa untuk berkat atau sesuatu yang berfokus kepada diri sendiri. Itu memang tidak salah. Tapi saudara-saudara, kita mesti memiliki beban. Bagaimana orang lain, orang yang kita cintai diselamat. Saudara-saudara, bisa lewat kesaksian, bisa lewat doa, bisa lewat apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Saudara-saudara menjemput, mengantar, mengajak bersama-sama. Menyelamatkan cucu daripada tidak beribadah. Anak ini perlu Yesus diajak. Saudara-saudara, ada banyak cara untuk membawa seseorang datang kepada Yesus. Tetapi mesti jadi terang. Jadi mercusuar. Mari kita lihat yang pertama. Kalau Lukas, dokter itu jadi terang. Dia mempunyai kondite yang baik. Tadi saya berkata di dunia kerja. Sebagai dokter yang terpandang. Dan Theophilus orang yang terpandang juga. Saudara-saudara, pernah berobat barangkali ke tempat di mana Lukas praktek. Tapi saudara-saudara, diam-diam Theophilus perhatikan, ini dokter luar biasa. Konditenya baik. Nah, kondite itu menurut Suprapto dalam Kamus Pelaut ditulis berasal dari bahasa Perancis, artinya perilaku. Diserap ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi konduite. Dan KBPI Daring menulis perikelakuan, kemampuan atau kepatuhan terhadap tata tertib tentang pegawai. Saya tidak sedang mencari kriteria dia jadi mercusuar baik, tetapi saya merasa dipimpin untuk bicara tentang kondite yang baik. Nah, kondite ada perilaku, kemampuan, kepatuhan terhadap tata tertib. Tadi saya berkata dia kenal di tempat kerja. Saya mengajak semua Bapak Ibu Saudara jemaat GBD Jajak dan yang mendengar firman ini, milikilah kondite yang baik, kondite yang terpuji tentang kelakuan di tempat kerja.
Saudara-saudara, tentang kemampuan dan kepatuhan. Nah, perilaku itu meliputi kejujuran, loyalitas, inisiatif, hubungan sosial. Itu kelakuan. Jadi dilihat ini jujur ini. Jadi dia mudah sekali terima Injil. Oh, ini pegawai ini pejabat, ini dokter. Mungkin dokter balik kota. Luar biasa ini. Jujur, setia kepada atasannya. Dia selalu punya inisiatif. Sudah. Jadi Theophilus kagum. Dia tertarik, lihat. Nah, orang-orang yang mempunyai kondite baik ini cepat dipromosikan. Ya, tapi kalau nggak punya kondite yang baik, repot, saudara-saudara. Ya, dia rajin, dia belain pekerjaan, dia punya disiplin waktu dan prosedur. Dia mampu melaksanakan tugas dengan baik, punya keinginan maju. Nah, Bapak Ibu Saudara di tempat kerja masing-masing miliki kondite yang baik. Ya, maaf bicara, apalagi digaji, apalagi dibayar. Kerja dengan sungguh-sungguh, pengen punya keinginan maju, bukan untuk diri sendiri, untuk perusahaan tempat kerja Bapak Ibu Saudara sedang bekerja. Miliki disiplin waktu. Saudara-saudara, miliki semangat, punya etos kerja yang baik. Dan Tuhan nggak pernah salah. Saya berharap semua anak Tuhan jadilah pekerja-pekerja yang bukan cuma pekerja keras, tapi pekerja yang bertanggung jawab, yang memiliki kondite yang baik, yang terpuji. Ya, jangan main HP waktu kerja. Di tempat kerja, apalagi ikut orang, kecuali kerja sendiri. Jangan rugikan perusahaan, jangan rugikan bos, jangan. Kerja dengan sungguh. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, itulah yang membuat seorang Theophilus tertarik dengan Injil. Itu yang membuat Theophilus, saudara-saudara, mau percaya Tuhan lebih lagi. Dia mau maju. Sebab Lukas jadi mercusuar. Lukas jadi terang, jadi berkat di tempat kerja. Saudara-saudara, dan hal ini nampaknya dari rasa hormat dari Lukas. Dia tulis, hai Theophilus yang mulia. Saudara-saudara, dia nggak sungkan-sungkan merasa risih untuk berkata yang mulia. Oh tidak, dia tetap tulis, hai Theophilus yang mulia. Dia hormati Theophilus, saudara-saudara. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 18. 1 Petrus 2 ayat 18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Saudara-saudara, Petrus berkata, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan. Bahasa lain berkata dengan hormatnya kepada Tuhan. Walaupun teman segereja. Tetapi saudara-saudara, Lukas tahu menempatkan diri. Sehabis-habis hormat. Dengan segala hormat. Ini kondite yang baik. Sebagai seorang pejabat. Dia nggak merasa bahwa Theophilus ini lebih muda. Tapi dia lebih melihat kepada jabatannya. Dia lihat kapasitasnya. Dia nggak pikir, oh orang kemarin lahirnya juga aku tahu kamu. Aku sempat gendong kamu Theophilus waktu itu. Aku tahu keluargamu dulu orang biasa. Tidak.
Saudara-saudara, dia dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik, ini cenderung anak-anak Tuhan bahkan. Baik kepada majikan yang baik. Padahal Alkitab tulis bahkan kepada yang bengis. Nah, kata bengis ditulis kejam, jahat, tidak jujur, bengkok, liku-liku. Maaf bicara, bajingan. Saudara-saudara, Alkitab mengajar supaya hormat. Itulah sebabnya Kisah Para Rasul 24 ayat 2 tetap kepada Felix yang bengkok itu. Alkitab tulis yang mulia. Kepada Festus, saudara-saudara yang bengis, yang ngomongnya kasar dan ngelokno, kamu ini kau gila, Paulus. Dia masih berkata, Festus yang mulia. Alkitab mengajar. Jadi saudara-saudara, lihat kondite Lukas yang baik itu nampak dari dia hormat kepada orang yang memang layak dihormati karena kapasitas sebagai orang yang berkuasa. Sebagai petingginya. Dia hormat sekali. Dia nggak pernah ngerasani. Saudara-saudara, Felix atau Festus, dalam hal ini Theophilus, tidak. Dia hargai, dia hormati, sebab kapasitasnya sebagai pemimpin yang Tuhan paling tidak izinkan memerintah. Tidak ada kata-kata hujatan, tidak ada kata-kata umpatan sebagai anak-anak Tuhan kepada orang yang dipercaya memimpin. Theophilus lihat, ini hamba Tuhan keren. Hamba Tuhan nurut firman Tuhan. Hormat. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara, sebagai warga negara sebagai warga desa, kota, atau apalah, hormati pemimpin. Karena kapasitas mereka yang Tuhan izinkan memimpin kita. Saya tidak sedang mengarah kepada satu pemerintahan, tidak. Tapi inilah yang kita sedang belajar dari Lukas ini. Saudara-saudara, kita tidak ikut politik praktis, jadi saya tidak mau kaitkan. Tapi penting yang membuat seorang Theophilus tertarik kepada Lukas. Hidupnya benar, pengajarannya benar. Tapi banyak orang hujat pengajaran kita. Banyak orang hujat Alkitab. Karena apa? Kondite yang jelek. Saya berharap semua kita yang bekerja, dimanapun Bapak Ibu Saudara, mulai bekerja dengan tanggung jawab. Dengan disiplin tinggi. Dengan pembelaan yang benar-benar. Siapapun saudara-saudara. Supaya ada promosi. Tuhan naikkan pada waktunya. Bisa berkata amin. Tapi lebih dari itu, supaya nama Tuhan dimuliakan. Jangan bikin malu di tempat kerja. Jangan tipu. Jangan korup dengan perusahaan di mana Bapak Ibu sudah bekerja. Jangan. Jangan bikin malu nama keluarga. Kalau terlalu jauh, jangan bikin malu nama Tuhan. Saudara-saudara, supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Mari lanjut saudara-saudara. Lukas ini bawa Theophilus atau pimpin Theophilus di tempat yang benar. Seperti mercusuar. Saudara-saudara, awas, ada bahaya. Batu karang, ojo sampai ketabrak. Dia sinari, saudara. Nah, di tempat itu, benar-benar tempat itu. Saudara-saudara, dia berfungsi untuk membawa Theophilus menjadi tempat yang benar. Coba kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Ada sesuatu yang berbeda. Di Lukas 1 ayat 1, hai Theophilus yang mulia. Sekarang di catatan berikutnya, yang kedua.
Saya tidak tahu berapa jarak waktunya antara Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas dengan ilham Roh Kudus. Tapi sudah beda. Sudah tidak ada kata yang mulia. Dia langsung sebut, hai Theophilus. Sudah Lukas ini benar-benar berfungsi sebagai jemaat. Dia orang awam loh. Dia bukan rasul. Jadi Injil itu 4. Matius rasul. Yohanes rasul. Tapi Markus dan Lukas orang biasa. Jemaat biasa. Dan sekarang saudara-saudara, jemaat ini berfungsi sebagai mercusuar. Bahwa Theophilus di tempat yang benar. Sekarang dia berkata, Om Lukas, tulis saya yang mulia. Lu gak apa-apa. Sungkan aku kalau langsung tulis Theophilus kok jambal. Enggak mau. Setelah aku bawa baca Injil. Setelah aku mengerti tentang Allah yang benar. Tentang Yesus Kristus, pembuat mujizat, sumber segalanya yang membuat saya ada sekarang. Tentang Yesus yang mau mati, tinggalkan kemuliaan, disengsarakan begitu rupa. Siapa saya? Yang mulia dia saja. Yang terbesar hanya dia. Yang layak dipuji, ditinggikan hanya dia. Bukan aku, Lukas. Bukan aku. Aku gak ada apa-apanya. Tolong coret kata yang mulia. Cukup tulis. Hai Theophilus. Bapak Ibu Saudara, jadilah jemaat mercusuar. Memimpin orang di tempat yang benar. Dan saya tidak berlebihan kalau menulis Theophilus seorang penyembah. Mari kita baca Wahyu 4 ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian di sorga. Dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia, Yesus yang hidup sampai selamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Waktu lihat di sorga, Rasul Yohanes, sudah penulis kitab Wahyu, ada 4 makhluk. Lalu ada 24 makhluk. 4 makhluk memuji, membesarkan Yesus, anak domba yang tersembelih duduk di tahta. Lalu 24 itu dengar pujian, hormat, kemuliaan untuk Yesus. Mereka sujud tersungkur, lempar semua mahkota. Lalu mereka berkata, bukan kami. Kemuliaan, hormat bagi sama Theophilus. Dia seorang penyembah yang benar. Orang yang menyembah, orang yang rendah hati. Orang yang berkata segala puji, hormat, kemuliaan. Kita sudah menyanyi bersama-sama bersama song leader. Dan selalu Tuhan yang ditinggikan, bukan? Nah, itulah peranan penyembah dan hidup seorang penyembah. Yesus saja yang layak. Dia yang mulia, Dia yang ditinggikan, Dia yang diagungkan. Lukas menyinari orang di tempat yang benar. Di jalan Tuhan, di kehendak Tuhan. Lukas menolong Theophilus sampai tujuan Allah. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kalau papa mamanya Theophilus beri nama Theophilus. Karena dia punya harapan, orang tua punya harapan. Nama itu doa. Theophilus itu artinya sahabat Allah. Yang mengasihi Allah. Sekalipun mungkin belum kenal Allah. Tapi doa supaya anak ini jadi anak yang mengasihi Allah. Anak yang menjadi sahabatnya Tuhan. Dan saudara-saudara,
Yeremia berkata, sejak dari kandungan ibuku, yang waktu itu mama belum kenal Tuhan, kata Paulus, Tuhan sudah memanggil aku. Artinya ada rencana Tuhan sejak Theophilus di dalam kandung. Dan Lukas ini menolong sebagai menara suar, sebagai mercusuar, menolong Theophilus sampai tujuan Allah sejak dalam kandungan ibu Theophilus. Theophilus jadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Jadi sahabatnya Tuhan. Saudara-saudara, dan itu bisa kita lihat dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaan. Theophilus, saudara-saudara, menjadi sahabat Tuhan, di mana Tuhan menaruh kasih, selalu mengasihi Theophilus. Tapi jangan lupa, setiap saat pun Theophilus mengasihi Tuhan. Dia bukan cuma dikasih Tuhan, tapi dia mengasihi Tuhan seperti jemaat GBD Jajak. Amin. Sebagai sahabat, dia menjadi saudara dalam kesukaran. Yesus, sahabat Theophilus, selalu ada menolong Theophilus yang dalam kesukaran. Tapi jangan lupa, saudara-saudara, Theophilus selalu ada untuk Yesus, sahabatnya, waktu dalam kesukaran, dalam tanda petik. Itulah sebabnya tadi saya katakan, beberapa penafsir berkata Theophilus adalah seorang yang kaya, yang menopang, mendukung pelayanan Lukas dan Paulus. Apalagi dia sempat membaca Lukas 8 ayat 2 dan 3 yang ditulis oleh Dr. Lukas ini. Ada Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, pejabat tinggi juga, bersama Susana dan perempuan-perempuan lain yang mengikuti dan melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Theophilus ini menjadi saudara Yesus saat dia juga dalam keperluan, pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Dia seorang yang melayani dan lain sebagainya. Dan saya berdiri di depan kekasih-kekasihnya Tuhan, sahabat-sahabatnya Tuhan. Amin. Jadilah jemaat mercusuar. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Ada nyanyian berkata yang terutama dalam hidup ini. Semua yang dikatakan, semua yang dikerjakan Yesus benar. Dan kita sudah mengalaminya. Tapi sebagai jemaat yang mau bertumbuh, jadilah seperti Lukas, jemaat mercusuar. Saya jemput kita berdiri. Mari kita mau mengasihi Tuhan seperti Theophilus. Biar muncul Theophilus baru lagi di GBD Jajak. Orang-orang yang menjadi sahabat Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang merasa kasih Tuhan, nyanyi lagu ini yang terutama. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup
yang terutama. Di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Haleluya, Kami bersyukur Tuhan terima pagi hari kasih ini. Tuhan. Kalau kami boleh kembali mendengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh menjadi doa kami, pengakuan kami. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dahulu mencintai kami, Amin. mengasihi kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini, Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu. Sehingga kami sidang jemaat Tuhan boleh menjadi mercusuar, menjadi Amin, terang Tuhan. Tuhan, menjadi berkat Tuhan, melalui sikap kami, melalui tutur kami ya Tuhan, Tuhan, boleh tolong memimpin hidup kami untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Bersyukur buat firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, Kami yang akan bekerja memuji dalam kehidupan kami, untuk membawa iman kami lebih kuat di dalam Engkau, di dalam hati apapun Tuhan. Kami percaya dengan iman kami boleh menerima pertolongan Amin, Tuhan, Tuhan. boleh menerima keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan. Amin. Terlebih bagi mereka yang sakit Tuhan, dengan iman kami melalui firman-Mu, Amin, Tuhan. kami boleh menerima pertolongan Tuhan, kami boleh menerima zaman Tuhan, Benar. kami boleh menerima berkat Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan, kasih, Engkau Tuhan. membawa sidang jemaat Tuhan. Pagi hari ini lewat firman-Mu, kami boleh menjadi berkat, kami boleh memuliakan Engkau. Haleluya, Engkau yang patut kami tinggikan, kami patut Engkau muliakan ya Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Engkau berkati kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan, mendidik keadaan kami. Engkau tolong segala keperluan kami, kekurangan kami. Amin, Tuhan, Tuhan. Engkau menolong kami dan Engkau memberkati kami, baik dalam Amin. rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, Amin, dalam keluarga kami. Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan melalui iman harap kami kepada Tuhan saja. Terima ya kasih, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman pagi hari ini di dalam setiap hati kami. Dan Haleluya. doa kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Haleluya, Yesus Kristus kami haleluya. berdoa. Saya mau cinta Yesus. Mari semuanya cinta Tuhan. Sahabat-sahabat Yesus. Saya mau
Dan Engkau yang ada di tengah-tengah kami mengenal tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga yang sedang beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan tahu setiap keberadaan, keperluan dan persoalan hidup mereka. Dan kami percaya di hadirat Tuhan ada pertolongan yang heran. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di jalan-jalan. Tuh bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang telah menyelamatkan kami. Sehingga kami tetap sehat dan pakai hidup untuk kemuliaan Tuhan. Sebentar kami berpisah satu sama yang lain ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau beserta kami. Sekarang kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.